Yang pasti dari sejak pandemi ini kekhawatiran akan tertular ya udah pasti ya. Apalagi kita ibu rumah tangga, kemudian kita juga menjaga anak-anak, kemudian ada orang tua juga di rumah, kemudian kebetulan juga lagi hamil gitu kan. Jadi kekhawatiran sampai sekarang itu ya yang pertama takut tertular ya. Kemudian masalah lainnya itu pendidikan anak ya. Sekarang kan semuanya serba online ya. Dan menurut saya sih kalau online secara berkepanjangan itu juga kurang membawa manfaat juga untuk anak-anak gitu, karena anak-anak akan terbiasa dengan gadget, kemudian matanya juga bisa rusak juga kalau kebanyakan lihat gadget gitu kan. Apalagi saya punya anak mungkin tahun depan itu sudah masuk sekolah TK harusnya. Jadi kalau masih daring-daring mungkin saya akan berpikir untuk menunda dulu sekolahnya gitu. Saya lebih suka sekolah tatap muka daripada online gitu. Itu sih kekhawatiran sampai sekarang yang jadi kendala selama pandemik ini, memikirkan aktivitas anak-anak untuk sekolah. Dari kegiatan sehari-hari sih sebenarnya gini ya, ini kan sudah masuk tahun kedua gitu, artinya kita sudah mulai terbiasa nih, sudah mulai terbiasa dengan yang namanya pandemi. Karena mau nggak mau kita juga sudah harus hidup berdampingan nih sama virus COVID-19 ini. Seperti yang sudah diutarakan sama WHO kan, bahwasanya COVID ini tidak akan hilang katanya. Jadi mau tidak mau kita harus mempersiapkan diri untuk bisa hidup berdampingan dengan virus ini. Gitu. Tapi tetap dengan menjaga prokes, jaga kesehatan, dan yang paling penting ketika kita tertular, kita tidak panik gitu. Kita tidak terlalu takut, tapi waspada. Waspada boleh, tapi jangan terlalu takut. Gitu. Karena kalau takut itu kan juga sudah mempengaruhi imun kita gitu kan. Membatas pergerakan kita jadi takut kemana-mana, akhirnya kita nggak bisa ngapain gitu kan. Sementara kita juga harus melakukan banyak aktivitas dan mau tidak mau harus bersinggungan dengan virus ini juga. Tetap jaga kesehatan, kemudian tetap patuhi prokes, dan sekali lagi mungkin yang ingin saya ingatkan adalah ketika tertular ataupun mungkin ketika ada keluarga yang tertular, kita jangan panik gitu, jangan panik dan jangan mengucilkan orang-orang yang sudah terpapar, karena ini kan virus bukan aib gitu ya. Jadi penting sekali untuk kita sama-sama peduli dan bukan malah mengucilkan gitu. Karena kalau kita mengucilkan orang-orang yang terkena COVID gitu kan, bayangin dia lagi sakit, dia butuh support, tapi yang dia dapatkan bukan dukungan, tapi malah cercaan gitu kan. Itu kan juga akan menimbulkan masalah yang baru gitu. Yang ada dia bukan jadi makin sehat, yang ada makin stres gitu kan. Jadi tetap patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan juga, dan jangan panik kalau tertular. Sebelumnya Kak pernah dengar rumah sehat bersama? Sudah pernah dengar, dan setahu saya itu adalah program isolasi terpusat ya, dimana temanya itu seperti kayak pandemik gitu ya. Jadi bukan pandemik tapi lebih pandemik, artinya ada satu tempat buat isolasi mandiri buat masyarakat yang mungkin nggak mau nih isolasi di rumah, mungkin takut menularkan ke orang tua atau ke anak, ke suami, dan bingung nggak tahu mau kemana. Jadi ke satu tempat itu yang sudah ditunjuk, kemudian di situ juga diisi dengan banyak sekali kegiatan positif. Jadi bukan cuman tidur, makan, kemudian minum obat gitu ya, tapi ada banyak kegiatan yang positif yang bisa membangkitkan imun, karena virus ini kan menyerang imun ya. Jadi penting sekali untuk pasien ataupun orang-orang yang tertular itu membuat atau menciptakan satu pikiran positif dan juga kegiatan positif. Itu yang paling penting dari aktivitas yang namanya isolasi. Rumah sehat bersama, aksi bersama untuk sesama.